Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه بخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga kita dengan segala limpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memilih dan memantaskan kita di dalam rangka istijabatulillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan berada di dalam rumah Allah yang mulia ini adalah semata-mata hanya karenanya dan kita mendapatkan ridha daripadanya. Salawat dan salam semoga tercurah sebaik-baik kepada teladan umat manusia di seluruh alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam rangka mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, khatib berwasiat terlebih dahulu kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah dari mimbar yang mulia ini. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena tidak ada ukuran kemuliaan bagi seorang hamba di sisi Allah melebihi daripada indikator takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Bahkan takwa adalah merupakan perbekalan terbaik di dalam perjalanan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sadar bukan tidak mungkin keimanan dan ketakwaan kita itu mengalami dinamika. Ada kalanya naik, ada kalanya juga mengalami turun. Namun yang Allah perintahkan kepada kita adalah fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena ketika kita memiliki kemampuan untuk terus menjaga takwa, Nabi SAW menyebutkan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Maka mudah-mudahan energi takwa yang kita dapatkan pada Jumat hari ini dapat mengiringi perjalanan kita menuju Jumat berikutnya, sehingga menjadi episode mendapatkan kebaikan rahmat Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah.
Di bulan ini kita mendapatkan satu anugerah yang seringkali kita ulang-ulang, yang kemudian terus bahkan kita peringati, yakni manakala kita telah menyadari 80 tahun negeri ini mendapatkan kemerdekaannya. Namun tentu bagi kita memaknai kemerdekaan bukan hanya sekedar kontestasi ataupun aktivitas hiburan tanpa makna. Akan tetapi kemerdekaan yang harusnya kita hadirkan adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Al-hurriyah di dalam Islam maka setidaknya berada di dalam 3 keadaan. Yang mudah-mudahan ini dapat memaknai spirit kemerdekaan sebagaimana yang kemudian dihadirkan oleh para founding fathers, pendiri dan juga proklamator negeri ini, yakni ketika menyebutkan bahwa kemerdekaan ini tidaklah diperoleh semata-mata karena merupakan di antara perjuangan dari para pahlawan kita. Kemerdekaan ini juga bukan semata-mata pemberian daripada para penjajah yang kemudian mereka menyerah kepada penjajah yang lain. Akan tetapi bagaimana kita mendapati di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, maka disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka ada yang menarik ketika kita mendapati daripada teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Bagaimana ini menegaskan bahwa nilai-nilai tauhid begitu kental mengisi daripada langkah perjalanan dan juga berdirinya bangsa ini hingga hari ini. Maka kalau sekiranya kemudian dengan karunia kemerdekaan yang Allah berikan ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah perlunya kita mereview dan juga merefleks kembali apakah kemudian makna kemerdekaan yang sejati. Maka ketika kita mendapati bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim pemaknaan daripada orang-orang yang merdeka diantaranya adalah ketika di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena sesungguhnya kemerdekaan yang sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan manusia, melainkan terbebas daripada belenggu hawa nafsu dan perbudakan dunia. Maka Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan orang yang merdeka sejati adalah mereka orang-orang yang bebas daripada perbudakan hawa nafsu dan syahwat serta tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan yang seperti ini pula lah yang juga dikemukakan di antara pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika berhadapan dengan Rustum, panglima perang kerajaan Romawi. Ketika mereka menanyakan maksud kedatangan kaum muslimin dan apa yang mereka bawa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian disebutkan bahwa kami diutus untuk datang ke sini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membebaskan penghambaan kepada makhluk ataupun penghambaan kepada sesama manusia menuju hanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar memaknai kemerdekaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, Ta'isa abdad dinar, ta'isa abdad dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba pakaian, baik khamisah ataupun khamilah, yang ini sebuah pakaian ataupun sejenis pakaian
yang terbuat dari kain wul ataupun sutra. Yang artinya Nabi SAW mengingatkan bahwa jangan sampai di dalam hidup kita dikaruniakan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun justru menjadi orang-orang yang tidak merdeka karena kita melandaskan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala kita adalah kepada apa yang tadi telah Rasulullah SAW sebutkan. Maka untuk itu, 3 pemaknaan kemerdekaan sejati di dalam Islam setidaknya kita hadirkan di dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama adalah al-hurriyah minasyirik, yakni kita merdeka daripada kesyirikan. Bagaimana kita hanya menyembah Allah saja dan tidak menyembah berhala-berhala ataupun Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas utama kita hadir di atas muka bumi, our main mission in this life adalah bagaimana kita memaknai diri menjadi seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama kita yang terkadang kita lalai, bahkan kita seakan-akan merasakan ada kekuatan-kekuatan tandingan selain daripada Allah. Bisa jadi berhala itu bukan semata-mata berhala dalam bentuk fisik, yakni sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah, tapi ada berhala-berhala yang terkategorikan halus, yakni apa yang kemudian kita lakukan yang melebihi daripada keinginan kita berada di sisi Allah. Bisa jadi itu pekerjaan kita, bisa jadi itu saldo rekening kita, bisa jadi itu pasangan atau mungkin bahkan keluarga kita yang lebih kita tujukan melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit ketika dia menjadikan tujuannya selain daripada Allah, maka bukan tidak mungkin senang menghalalkan segala cara untuk mendapati agar apa yang ditujunya itu pun menjadi kebahagiaan baginya. Maka mereka orang-orang yang terbebaskan daripada syirik, inilah mereka orang-orang yang merdeka dan kelak mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa seseorang yang meninggal dunia dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa seseorang yang akhir kehidupannya adalah la ilaha illallah, menyebutkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidaklah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang berbuat syirik. Maka ketika seorang hamba dia telah mendapatkan panggilan dari Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Maka inilah pemaknaan merdeka yang pertama. Yang kedua adalah al-hurriyah minadz dzunub, yakni merdeka daripada segala dosa-dosa dan kesalahan. Karena hakikatnya kita sadar bahwa setiap kita dalam hidup mesti melakukan kesalahan bahkan dosa. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Bani Adam banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang-orang yang merdeka daripada dosa-dosa, merdeka daripada kesalahan adalah yang bukan berarti tidak berbuat dosa ataupun tidak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka sadar, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyadari telah berbuat yang tidak baik ataupun bahkan berlaku zalim kepada dirinya, maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kemudian mereka minta ampun. Mereka beristighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah lalu, dan itu adalah kebaikan bagi mereka jikalau mereka mengetahuinya. Maka oleh karenanya orang-orang yang sukses kelak di dalam kehidupan ini bukanlah semata-mata dia sukses ketika punya banyak harta, kedudukan yang tinggi, popularitas yang banyak dikenal orang. Tapi bagaimana di dalam Quran surah Ali Imran 185 Allah menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka siapa yang dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Maka inilah orang-orang yang merdeka. Maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, yakni ketika mereka berupaya al-khawfu min iqabillah. Dia punya rasa takut terhadap hukuman Allah. Kalau saya tidak sholat di dunia, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalau hari ini saya berlaku zalim kepada orang lain, mungkin orang tersebut tidak bisa berbalik berbuat zalim kepada dirinya, tapi pasti kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril bahkan menasihati Rasulullah, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, silakan berbuat sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memaknai kemerdekaan sejati, dia sadar dirinya tidak luput dari salah dan dosa, tapi dia menyadari untuk berupaya sejauh mungkin untuk menjauhi daripada perbuatan dosa dan menghadirkan rasa takut daripada hukuman yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berdosa. Dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang memaknai kemerdekaan sejati di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba adalah al-hurriyatu minad dunya. Dia merdeka daripada belenggu dunia, hidupnya sederhana, zuhud, dan sibuk untuk menyiapkan bekal akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, orang yang merdeka adalah yang tidak dikuasai dunia, akan tetapi dunia di tangannya ia jadikan sarana untuk mendekat kepada Allah. Maka generasi sebelum kita hari ini berdoa, bukan berarti kita meninggalkan dunia, akan tetapi minta agar dunia Allah berikan sebatas berada di tangannya dan bukan berada di dalam hatinya. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di dalam tangan kami, namun jangan jadikan dunia di dalam hati kami. Maka mudah-mudahan dengan memaknai tiga makna kemerdekaan sejati, merdeka daripada perbuatan syirik, merdeka daripada dosa-dosa, merdeka daripada jeratan dan jebakan dunia, maka mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang merdeka, yang kelak Allah anugerahkan keberuntungan kehidupannya, bukan hanya saja pribadinya, akan tetapi ahli keluarganya, dan tentu juga bagi negeri dan umatnya. Demikian pula kita berdoa, semoga Allah jadikan 80 tahun kemerdekaan bangsa kita menjadikan kita mawas diri untuk berupaya terus meniti jalan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dengan berupaya meningkatkan iman dan takwa sebaik-baiknya, serta menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan serta kezaliman yang ada di dalam kehidupannya. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في عرض الشام وفي فلسطين وفي غزة وفي بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة